Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratina Aimatin F, NIM T2019-8091. Untuk jawaban nomor 1, dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan perintah untuk mendirikan sholat. Namun di dalamnya tidak dijelaskan secara detail bagaimana gerakan yang benar dalam sholat, bacaan-bacaan yang harus kita baca dalam sholat, ataupun jumlah rakaat yang harus kita laksanakan dalam sholat. Seperti contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat dengan khusyuk. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan bagaimana gerakan sholat yang benar. Nah, oleh karena itu, disinilah fungsi hadis, yaitu sebagai penjelas dari ayat Al-Quran. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," rawahul jamaah. Yang artinya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa gerakan sholat yang benar adalah gerakan yang seperti Rasulullah, bukan sama seperti Rasulullah. Kenapa bukan sama persis seperti Rasulullah? Karena apabila kita menirukan yang sama dengan Rasulullah, maka kemungkinan kita tidak bisa melakukannya, karena Rasulullah dalam melakukan ibadah kepada Allah, beliau sangat khusyuk sekali. Terkadang tidak seperti kita, terkadang kita melakukan ibadah seperti sholat, terkadang masih memikirkan hal-hal lain seperti tugas-tugas ataupun permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad menjelaskan gerakan sholat seperti gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk jawaban nomor 2, kita sebagai seorang Islam alangkah baiknya apabila terdapat suatu permasalahan, kita kembalikan tidak hanya kepada Al-Quran dan hadis saja, tetapi kepada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Karena ketiganya merupakan sumber hukum Islam. Jadi apabila suatu permasalahan kita kembalikan dalam Al-Quran tetapi belum jelas, maka kita dapat mengembalikannya kepada hadis. Apabila dalam hadis tersebut juga belum jelas, maka kita dapat mengembalikannya kepada ijma'. Salah satu contohnya yaitu tentang hukum haji. Hukum haji itu merupakan ijma' para ulama. Hukumnya yaitu fardu. Fardu bagi mereka yang berakal, balik, merdeka, dan mampu. Di sini maksudnya mampu seperti apa? Mampu untuk membiayai dalam keberangkatan dan kepulangan dari tanah suci, dan juga memiliki tubuh yang sehat, karena dalam haji kita juga perlu membutuhkan kondisi fisik yang sehat. Untuk jawaban nomor 3, sebagai seorang muslim, dalam menyikapi wabah COVID-19 ini sudah sepatutnya kita untuk tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya wabah ini cepat berakhir. Pada awal-awal wabah ini menyebar ke Indonesia, kita juga sudah dianjurkan untuk membaca doa tolak bala supaya kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Nah, berdoa saja juga tidak cukup, maka kita juga harus melakukan usaha. Usahanya seperti apa? Yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan, dan insya Allah kita tidak akan tertular oleh wabah COVID-19. Antara berusaha dan berdoa itu juga harus seimbang, penting sekali. Kita tidak boleh berusaha saja atau berdoa saja, karena kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu kita harus menyeimbangkan antara berusaha dan berdoa. Kemudian untuk jawaban nomor 3, hadis tentang birrul walidain atau menghormati orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Faqala, ya Rasulullah, man ahaqqan nasi bihusni sahabati? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, abuka. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Rasul menjawab, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Ia bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan ibu itu lebih besar daripada seorang ayah. Dalam hadis tersebut disebutkan kata ibumu sebanyak 3 kali. Hal ini membuktikan bahwa keutamaan ibu itu lebih besar daripada seorang ayah, karena ibu telah mengalami 3 kesulitan yang tidak akan dirasakan oleh seorang laki-laki, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh wanita saja. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang anak harus menghormati orang tua, terutama ibu kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita ataupun mengatakan kata-kata kasar sehingga mereka bisa sakit hati ketika mendengarnya. Karena nantinya kita semua pastinya juga akan menjadi orang tua. Kemudian untuk nomor 5, mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi tentunya sangat penting, terutama bagi kami mahasiswa pendidikan biologi, karena nantinya kami sebagai pendidik akan mengajarkan hal-hal yang baik, seperti salah satunya akhlakul karimah kepada peserta didik melalui Al-Quran dan hadis. Hadis tarbawi merupakan hadis yang berisikan tentang pendidikan, sehingga yang nantinya akan menuntun kami untuk menjadi pendidik yang baik. Melalui hadis-hadis tersebut juga akan mengajarkan kami terutama peserta didik agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal keimanan. Karena dalam hadis-hadis tidak hanya menjelaskan tentang syariat agama Islam saja, tetapi juga ada hadis yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta dan juga isinya, tak terkecuali tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kan juga masuk dalam pelajaran biologi. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup dengan bentuk, warna, ukuran yang berbeda-beda, dengan memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki keunikan tersendiri. Hal ini membuktikan bahwa betapa besarnya kekuasaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Sehingga apabila kita mempelajari biologi, maka akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mempertebal keimanan kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niar Ana Kodaria dari kelas biologi 3, nomor NIM T 2019-8092. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ilmu hadis dan hadis tarbawi. Yang pertama, buktikan dalam sebuah contoh kasus hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran yang didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Kedua, atas kesepakatan para ulama atau ijtima ulama. Yang ketiga, akal logika sehat. Dalam Al-Quran sendiri juga telah disebutkan oleh beberapa ayat tentang hadis merupakan sumber hukum Islam juga. Salah satunya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man yuti'ir rasuli faqad atau Allah, yang artinya barang siapa yang mentaati
Rasul, maka sesungguhnya dia juga mentaati Allah. Fungsi hadis yang paling utama yaitu sebagai bayan atau penjelas. Salah satu contoh hadis merupakan penjelas dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat pertama dijelaskan, Allah menjelaskan tentang makanan yang baik-baik. Tetapi di dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah menjelaskan tentang makanan-makanan yang kotor. Tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar atau subhat antara yang baik dan yang buruk. Urgensi atau penjelasan setiap orang tentang yang baik dan yang buruk itu berbeda-beda. Karena itu Rasulullah menegaskan bahwa makanan yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi. Makanan yang haram contohnya yaitu binatang buas, binatang bertaring, burung-burung yang bisa mencengkram dan mencabik, juga keledai yang jinak, bukan keledai yang berasal dari hutan. Itu merupakan contoh-contoh makanan atau hewan yang haram untuk dikonsumsi karena kotor dan keji. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup bagi setiap umat muslim, maka sebaiknya memang permasalahan harus bisa diselesaikan dengan baik melalui pedoman Al-Quran dan hadis. Tetapi setiap orang tidak bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis secara baik dan benar, karena perlu adanya pemahaman yang sangat mendalam tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu orang awam tidak bisa menjelaskan secara pribadi tentang permasalahan yang akan dia selesaikan melalui Al-Quran dan hadis. Perlu diketahui firman Allah yang berbunyi, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya bertanyalah kalian pada orang yang ahli, yaitu para ulama, jika kalian tidak cukup mengerti. Di sini Allah telah menyebutkan bahwa Al-Quran tidak bisa dimengerti oleh sembarang orang. Karena itu jika kita tidak memiliki pengetahuannya yang baik, maka sebaiknya kita mencari orang yang lebih mengerti, seperti para ulama. Karena itu kita bisa berpedoman pada ulama-ulama yang telah memiliki pengetahuan tersebut, seperti ulama besar Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, seperti itu. Karena itu kita berpedoman kepada mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang tentu saja tidak akan memberikan kesulitan bagi para umatnya untuk melaksanakan ibadah, salah satunya dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini. Islam justru memberikan banyak sekali keringanan yang bisa diterapkan dalam hal beribadah dalam menyikapi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satunya yaitu beribadah di dalam rumah saja. Islam tidak menyulitkan umatnya untuk tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid jika itu sangat berbahaya. Sebaiknya melaksanakan ibadah di rumah saja. Pada masa Rasulullah dan para sahabat dulu juga pernah terjadi sebuah wabah yang mengharuskan Rasulullah menyuruh semua
umat muslim saat itu untuk beribadah di rumah, karena dikhawatirkan jika mereka tetap melaksanakan ibadah berjamaah di masjid, maka itu akan mengancam keselamatan umat-umat muslim saat itu. Karena itu, Islam memberikan keringanan untuk melaksanakan sholat atau ibadah di rumah. Tetapi Islam juga tidak hanya sebatas itu memberikan keringanan. Banyak sekali solusi yang diberikan agama Islam yang telah diajarkan Rasulullah yang bisa diterapkan pada saat keadaan wabah seperti saat ini. Seperti salah satunya yaitu rajin mencuci tangan. Rasulullah pun bahkan telah mengajarkan kebiasaan ini dalam sebuah hadis yang artinya yaitu Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu bangun tidur, dia seharusnya mencuci tangan 3 kali sebelum melakukan aktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa Rasulullah telah mengajarkan umat muslim untuk rajin mencuci tangan, karena kondisi tangan saat malam hari kita tidak tahu apakah ada bakteri atau tidak. Karena itu kita diharuskan rajin mencuci tangan agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya yaitu lockdown. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, jika kalian mendengar tentang taun atau wabah di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya. Dan jika mewabah di suatu tempat sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar dari taut tersebut, dari daerah wabah tersebut. Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa kita harus menghindari daerah yang terkena wabah. Karena itu sebaiknya kita berdiam diri di daerah kita saja. Tetapi kita juga tidak boleh keluar dari wilayah yang terkena wabah tersebut jika kita di sana, karena untuk menghindari penyebaran wabah yang makin menyebar atau merajalela. Selanjutnya yang keempat yaitu bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Di sini saya mengambil hadis tentang ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Katsir bin Qaisin qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjidi Dimisqa faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadithi balagani annaka tuhaddithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajati qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul malaikata latadau ajni hataha ridon litalibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ard wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari laylatal badri alal sairil kawakibi wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham Warasulul ilma faman ahadahu ahadahid bihaddin wafirin. Artinya, dari Katsir bin Qais, dia berkata, ketika aku duduk bersama Abu Darda dalam sebuah masjid di Damaskus,
seorang laki-laki mendatangi Abu Darda. Dia berkata, "Wahai Abu Darda, aku datang dari kotanya Rasulullah, lantaran satu hadis yang telah kamu ceritakan dari Rasulullah. Aku kesini untuk keperluan itu, mencari tahu dan memastikan kebenarannya." Abu Darda lalu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memperjalankannya di antara jalan-jalan surga. Sedangkan malaikat akan meletakkan sayapnya memberikan doa lantaran senang dengan para penuntut ilmu. Seluruh penghuni langit dan bumi dan ikan-ikan di dasar laut akan memintakan ampunan kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, karena kelebihan dan keutamaan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan pada malam purnama atas bintang-bintang di sekitarnya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Darda. Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Rasulullah memberikan gambaran orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang pergi menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah telah memperjalankannya di jalan-jalan yang ada di surga. Malaikat juga meletakkan sayapnya sebagai tanda penghormatan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, serta ikan-ikan, penghuni langit dan bumi juga memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Selanjutnya yaitu keutamaan orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah, yang diibaratkan sebagai bulan purnama di malam hari dan di antara bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Orang yang berilmu menggunakan ilmunya untuk beribadah kepada Allah. Orang yang berilmu juga bisa membedakan antara mana yang hak dan yang batil. Orang yang berilmu juga merupakan pewaris para nabi, karena nabi meninggal nabi wafat tidak meninggalkan dirham atau dinar atau kekayaan, tetapi meninggalkan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad. Beliau meninggal mewariskan Al-Quran dan hadis. Barang siapa orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, niscaya hidupnya akan senang dan selamat. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5, jelaskan urgensi pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Dalam bidang pendidikan biologi atau dalam ilmu biologi, pentingnya mempelajari ilmu hadis ini yaitu untuk membuktikan kebenaran-kebenaran ajaran yang diajarkan Rasulullah, atau membuktikan fakta manfaat dari sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah banyak sekali mengajarkan kita tentang suatu hal, namun kita belum tahu apa itu manfaatnya. Karena itu bidang biologi atau sains ini tadi ada untuk mencari pembuktian dari manfaat hal tersebut, karena agar
mempertebal keimanan kita agar kita semakin mempercayai tentang ajaran Islam itu, bahwa Islam itu sangat memiliki banyak sekali manfaat bagi diri kita. Pada masa Rasulullah, banyak sekali Rasulullah mengajarkan suatu hal, namun kita belum tahu kebenarannya atau manfaatnya apa untuk diri kita. Karena itu sains ini ada untuk mengkaji, mencari tahu, mencari kebenaran apa manfaat dari ajaran Rasulullah tersebut. Di sini saya akan memberi contoh satu hal, yaitu tentang bersiwak. Rasulullah sebenarnya menyarankan kita untuk rajin-rajin bersiwak. Salah satu hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, laula an asyaqu ala ummati lamartuhum bisiwaki ma'a kulli sholati, yang artinya seandainya tidak terlalu memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Ternyata kenapa Rasulullah menyarankan kita untuk bersiwak sebelum sholat? Di dalam pohon siwak ini telah dikaji secara ilmiah oleh penelitian laboratorium. Di dalam pohon siwak terdapat banyak sekali zat-zat kimia yang sangat baik untuk kesehatan mulut, mencegah gigi keropos, mencegah gusi berdarah, menghilangkan bau mulut, serta menjaga kesehatan mulut. Karena itu Rasulullah sangat sebenarnya menyarankan, jika tidak memberatkan itu tadi, kita untuk bersiwak. Karena itu tadi, siwak itu sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan mulut kita. Tidak hanya siwak sebenarnya yang memiliki manfaat kesehatan untuk mulut, ada yang lain seperti minyak lada, mustard, dan gula anggur yang memiliki aroma menyengat dan rasa menggigit. Dua komponen ini juga memiliki khasiat yang luar biasa sekali untuk kesehatan mulut kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiah dengan NIM T2019-8093. Saya dari Tadris Biologi 3. Saya membuat video ini bertujuan karena adanya tugas akhir di mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS, yaitu yang pertama, buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah mendirikan salat yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di dalam Al-Quran ini hanya memerintahkan untuk sholat dan zakat, sedangkan tidak ada pemberitahuan tentang tata cara untuk sholat. Nah, di hadis-hadis Nabi itu terdapat suatu penjelasan dari Al-Quran. Di hadis itu ada salah satu contohnya, itu hadis Nabi yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Jadi Nabi langsung mencontohkan, mempraktekkan sholat sehingga ditirukan oleh para sahabat pada saat itu. Sedangkan untuk zakat, Nabi juga memberikan penjelasan yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang-orang muslim, yaitu yang berbunyi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi,
zakatal fitri duhrotal lisoimi min lawi warrokoti warrofasi wa tu'mata lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatu maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatu minas sadaqah, yang artinya dari Abu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia, perkataan kotor, dan sebagainya, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ia merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Darul Qutni. Juga dijelaskan pada hadis-hadis berikutnya, yaitu yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis yang saya jelaskan barusan itu terdapat penjelasan dari Al-Quran, di mana hadis ini merupakan sumber hukum bagi umat Islam yang kedua. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali kepada Al-Quran dan hadis? Menurut saya, itu memang benar. Semua permasalahan itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Maksudnya yaitu, jika seseorang terdapat suatu kendala atau masalah yang di dalamnya itu merupakan negara Islam, pasti mereka akan membuka atau mencari dulu jawaban dari masalah tersebut dari Al-Quran atau hadis. Jika dari keduanya tidak didapat, maka akan mencarinya di hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Pegangan orang Islam yang ketiga itu ijma, yaitu kesepakatan para ulama sehingga menjadikan ketetapan. Yaitu benar kata Nabi, ketetapan atau ijma dari para umatku itu akan membawa berkah. Nah, begitu menurut saya. Ketetapan atau ijma dari para umatku itu akan membawa berkah. Nah, begitu menurut saya. Ketetapan atau ijma dari para umatku itu akan membawa berkah. Nah, begitu menurut saya. Jika kita ini termasuk di golongan yang banyak orang Islam, tetapi di Indonesia merupakan negeri yang hukumnya itu republik, semuanya tergantung undang-undang. Jadi semua permasalahan yang ada itu diterkaitkan lagi tentang undang-undang. Begitu. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID seperti saat ini. Di hadis Nabi, di zaman Nabi dahulu itu juga terdapat penyakit COVID ini disebut atau terkenal dengan penyakit taun. Taun ini penyakit yang sangat menular dan bisa membahayakan, bahkan orang itu langsung mati atau mendadak mati. Itu penyakit taun yang cara penyebar penyakitnya itu sangat mudah. Ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang wabah COVID-19 atau yang disebut dengan taun, yaitu yang berbunyi,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'un ayatur rijzi btalallahu ghazza wa jalla bihi nasa min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minha, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Jadi di Islam sudah ada solusinya, Nabi sudah mencontohkan atau memberi penawarnya, memberi supaya kita tidak terjangkit virus COVID-19 begitu. Seperti saat ini Indonesia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Semoga Indonesia lekas pulih dari wabah COVID-19. Yang keempat, bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Saya akan membacakan hadis tentang pendidikan sebagaimana disebutkan, yaitu man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu atau mencari ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis ini yaitu pendidikan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Banyak keuntungannya yaitu di dunia dan di akhirat. Pendidikan itu menjaga kita dari sikap-sikap yang kurang tidak sopan atau yang tidak layak sebagai kita dari umat Islam. Dari pendidikan ini kita mempelajari suatu ilmu, yang mana ilmu itu akan membawa diri kita menjadi yang lebih baik ke depannya. Juga dengan pendidikan ini dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jadi sangatlah penting suatu pendidikan. Pendidikan itu berawal dari dalam kandungan dan berakhir sampai ke liang lahat. Itu. Yang nomor 3, maksud saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Menurut saya sangatlah penting. Saya sendiri itu di bidang tarbiyah dan ilmu keguruan, di mana saya nanti akan menjadi seorang guru. Nah, nanti dengan adanya mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi, saya akan bisa membedakan mana hadis sahih dan hadis yang dhaif. Maka dari itu saya akan lebih bisa memberikan suatu ilmu yang semaksimal mungkin yang saya dapatkan dari kuliah saya kepada murid-murid saya. Serta juga ada ilmu di saya sendiri. Saya bisa mengetahui perjalanan Rasulullah, karena di hadis-hadis itu semuanya berkaitan tentang ucapan, perbuatan, serta ketetapan dari Nabi, di mana Nabi menetapkan sesuatu pasti ada kejadiannya, dan saya itu bisa mengetahuinya dari studi hadis dan hadis tarbawi. Terima kasih. Mungkin
hanya ini jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ilmu di saya sendiri. Saya bisa mengetahui perjalanan Rasulullah karena di hadis-hadis itu semuanya berkaitan tentang ucapan, perbuatan, serta ketetapan dari Nabi, di mana Nabi menetapkan sesuatu pasti ada kejadiannya, dan saya itu bisa mengetahuinya dari studi hadis dan hadis tarbawi. Terima kasih. Mungkin hanya ini jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.